Oke guys, kembali lagi di channel Guru Tiger Bisa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung channel Guru Tiger Bisa. Kenapa sih diubah menjadi asesmen nasional? Mendikbud mengharapkan perubahan standar kelulusan dari ujian nasional menjadi asesmen nasional bisa mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di Indonesia. Selain itu, untuk mengupgrade pendidikan agar bisa menjadi bekal bagi generasi muda di masa depan. Gimana? Sudah mulai paham atau masih banyak pertanyaan? Supaya kita benar-benar paham mengenai ketentuan dan apa saja yang diujikan pada asesmen nasional, jangan lupa simak sampai akhir video ini. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan lainnya. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dapat dilihat pada tabel. Pada ujian nasional, perbedaan pertama adalah jenjang penilaian ujian nasional dilaksanakan pada SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Sementara pada asesmen nasional dilaksanakan pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada ujian nasional dilaksanakan pada level murid tingkat akhir, sementara di asesmen nasional dilaksanakan pada level murid kelas 5, kelas 7, dan kelas 11. Pada ujian nasional dilakukan sensus seluruh murid, sementara untuk asesmen nasional dilaksanakan untuk sensus sekolah dengan sampel murid. Selanjutnya, pada ujian nasional, tingkat jenis tesnya adalah high stake, sementara di asesmen nasional adalah low stake. Model soal pada ujian nasional adalah pilihan ganda dan isian singkat, matematika SMA atau SMK. Sementara pada asesmen nasional, pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan uraian. Periode tes untuk ujian nasional dilaksanakan 4 hari, sementara di asesmen nasional dilakukan 2 hari saja. Selanjutnya, ujian nasional metode penilaian computer based test, sementara di asesmen nasional adalah computer multistage adaptive testing atau MSAT. Yang pertama diikuti oleh seluruh satuan pendidikan atau sekolah tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Yang kedua diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 7, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Pemilihan ini akan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Yang paling menarik di sini adalah asesmen nasional diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap unit satuan pendidikan. Hal ini dilakukan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, ini juga bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan atau sekolah. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerisasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya minimum. Literasi dan numerisasi merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan dibutuhkan oleh semua murid, terlepas dari apa profesi dan cita-citanya di masa depan. Selain itu, kedua kompetensi ini perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran, tidak hanya melalui pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika.
Hal ini pun bertujuan untuk mendorong guru semua mata pelajaran untuk lebih fokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematik. AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerisasi murid. Sementara, survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Komponen literasi membaca dan numerisasi di AKM. Pada literasi membaca, kontennya bersifat teks informasi dan sastra, sementara numerisasi adalah aljabar, bilangan geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Selanjutnya, pada literasi membaca, proses kognitif menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sementara di numerisasi adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Selanjutnya, pada literasi membaca, konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Sementara di numerisasi adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi, itulah sedikit pemaparan tentang asesmen nasional. Selebihnya dapat Ibu lihat di portal layanan GTK Bapak Ibu di Guru Belajar. Ada Bapak Ibu dapat memilih. Di sini adalah banyak pelatihan demi COVID, keterampilan, dan lain-lain. Saya pilih asesmen. Nah, di sini adalah video ini adalah pengimbasan dari pelatihan yang telah saya laksanakan atau BIMTEK yang telah dilaksanakan di akun Guru Belajar ini. Sekian, terima kasih. Tetap stay tune di Guru Tiger Bisa. Salam Guru Tiger Bisa.